kakak semua, kembali lagi bersama saya kali ini dalam materi fungsi dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Mari kita mulai. Fungsi bisa dikatakan sebagai saudara dari prosedur. Namun, mereka memiliki beberapa karakteristik yang berbeda. Fungsi dianggap dapat melemparkan nilai, sedangkan prosedur tidak melemparkan nilai. Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan materinya. Untuk mengingat kembali, ini adalah ilustrasi dari prosedur yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kita lihat di sini, ada bahan bakunya, kemudian prosedurnya. Kita bisa melihat di sini bahwa karakteristik dari prosedur terdiri dari parameter atau bahan baku, kemudian proses yang ada di dalam prosedur itu sendiri. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan yang disebut dengan fungsi. Fungsi memiliki beberapa perbedaan dengan prosedur. Yang pertama, fungsi memiliki tipe pesanan. Atau misalkan di sini dituliskan, nanti keluarannya berupa apa? Apakah berupa integer? Apakah berupa karakter? Ataupun lainnya. Kemudian, hal yang sama adalah memiliki parameter juga atau bahan baku. Apakah bisa tidak memiliki parameter? Tentu saja bisa, seperti halnya prosedur. Yang berbeda selanjutnya adalah di dalam fungsi memiliki keluaran. Keluaran ini wajib hukumnya sama dengan pesanan yang diminta. Jadi ceritanya kita bisa membayangkan bahwa fungsi ini seperti membeli ayam crispy dengan cara drive-thru. Jadi pesanannya apa? Misalkan pesannya adalah sepotong ayam crispy, maka keluarannya adalah sesuai pesanan, yaitu sepotong ayam crispy. Jadi tidak boleh berbeda ya kakak, nanti compilernya marah-marah dan menampar kakak-kakak semua dengan error. Jadi jika pesanannya adalah sepotong ayam crispy, keluarannya juga adalah sepotong ayam crispy. Jika pesanannya adalah sepotong ayam goreng, maka keluarannya juga harus sepotong ayam goreng. Jangan sampai pesanannya adalah sepotong ayam goreng, kemudian keluarannya adalah sepotong tempe goreng. Tentu saja hal ini akan ditampar oleh compiler dengan menampilkan pesan error, di mana biasanya dituliskan incompatible type. Yaitu artinya tipe yang diminta tidak sesuai dengan yang dikeluarkan. Sama halnya dengan prosedur, fungsi juga memiliki hubungan dengan main. Biasanya fungsi dipanggil di main. Namun, fungsi ataupun prosedur juga dapat memanggil fungsi. Jadi mereka bisa saling memanggil satu sama lain. Contoh ilustrasi di sini adalah ada fungsi main, kemudian memiliki kotak, di mana kotak ini di-copy atau disalin sebagai pass by value integer, di mana pesanannya adalah integer tipenya. Kemudian yang dikeluarkan tipenya adalah integer, dan hasil ini ditampung kembali oleh sebuah kotak yang dimiliki oleh main. Inilah bedanya dengan prosedur. Di sini ada nilai yang dikeluarkan oleh fungsi atau dilemparkan oleh fungsi, dan nilai yang dilemparkan ini dapat ditangkap oleh main dan dimasukkan ke dalam kotak atau langsung ditampilkan ke layar.
Ini adalah contoh kode program dengan menggunakan fungsi. Ini adalah representasi dari pesanannya bertipe integer. Ini adalah nama fungsinya. Ini adalah masukannya berupa char array atau string. Fungsi ini memiliki proses untuk menghitung banyaknya huruf A di dalam sebuah string masukan. Di sini yang dapat berubah-ubah adalah string masukannya. Agar dapat dihitung ada berapa banyak huruf A di dalam string masukan. Sehingga string di sini dijadikan sebagai parameter fungsi. Kemudian di sini adalah proses untuk menghitung huruf A. Hasil dari perhitungan dengan huruf A ini kemudian dimasukkan ke dalam kotak J, yaitu di sini. Awalnya kotak J ini diinisialisasi dengan 0. Kemudian dilakukan perhitungan apakah ada huruf A di dalam string, sehingga setiap ada huruf A, J bertambah 1. Kemudian ingat bahwa fungsi selalu melemparkan sesuai dengan tipe pesanan. Maka di sini ada perintah untuk return J, di mana J adalah integer, sehingga sesuai dengan tipe pesanan yang diminta. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan di awal. Kakak-kakak semua masuk dulu. Ibu, kenapa di sini int main? Dan kenapa di sini ada return 0? Nah, jadi return 0 ini adalah mengembalikan tipe integer yang diminta dari fungsi main. Dan 0 adalah integers. Disebutkan return 0 karena ini merupakan standar ketika program tidak mengembalikan pesan error. Sehingga secara standar diberikan return 0 di akhir fungsi main. Berikutnya kita akan mencoba untuk memanggil fungsi yang baru saja kita buat. Kita siapkan char array-nya, kemudian kita isi char array-nya atau string-nya. Kemudian kita memanggil fungsi jumlah A dengan masukkan string yang baru saja kita isi. Nah, hasil lempar dari jumlah A ini akan ditampung dalam kotak hasil. Sehingga ketika kotak hasil ditampilkan, maka nilainya adalah nilai hasil perhitungan dari fungsi jumlah A. Ini cara yang pertama. Atau bisa juga nilai tersebut langsung saja ditampilkan ke layar. Sehingga cara eksekusinya seperti ini. Jadi tidak perlu ada kotak lagi untuk menyimpan, namun hasil lemparan dari fungsi jumlah A langsung ditampilkan ke layar. Semoga dapat dimengerti ya kakak. Contoh berikutnya adalah fungsi tambah. Fungsi ini akan melemparkan atau mengembalikan nilai hasil pertambahan dari masukan. Jadi ini adalah deklarasi di file header. Kemudian ini deklarasi di mesin, isi dari fungsinya. Kakak-kakak dapat menggunakan seperti ini, di mana hasil A ditambah B disimpan dahulu ke dalam kotak. Kemudian yang dilemparkan adalah isi dari kotak hasil, atau dapat juga menggunakan seperti ini. Jadi tidak perlu disimpan di dalam kotak, hasilnya langsung saja dilemparkan. Ini adalah dalam mesin.c-nya. Kemudian ini di main.c. Jangan lupa include .h-nya ya kakak. Nah, di sini dimasukkan dua nilai integer, kemudian dijalankan fungsi tambah. Ini adalah contoh soalnya. Buatlah fungsi untuk menjumlahkan isi elemen dari sebuah array of integer.
Kakak-kakak dapat mencoba untuk mempost video ini dan mengerjakannya terlebih dahulu. Silakan di-post terlebih dahulu ya kakak. Dan ini adalah jawaban dari latihan sebelumnya. Kita dapat membuat fungsi sum di mana pesanannya adalah tipe integer, parameternya adalah jumlah elemen array dan array-nya. Kemudian isi dari fungsi ini adalah menjumlahkan isi setiap elemen array. Kemudian melemparkan hasil penjumlahannya. Kemudian ketika dieksekusi di main, buat dulu berapa elemen, lalu buat array-nya, isi array-nya, dan jalankan fungsi sum. Contoh kasus berikutnya. Carilah nilai minimal dan maksimal dari sebuah array of integer. Kemudian, tampilkan tulisan terima kasih untuk tetap semangat sebanyak nilai minimal dikali nilai maksimal dari array of integer. Kakak-kakak dapat mencoba mengerjakan ini dengan mempost video ini. Nanti jika sudah selesai, kakak-kakak dapat mencocokkan dengan jawabannya di slide berikutnya. Silakan di-pause. Ini adalah jawabannya. Di sini kita belajar bagaimana memproses solusi yang diminta tidak hanya dengan menggunakan satu fungsi saja, namun kita dapat mendesain menggunakan beberapa fungsi dan prosedur. Maka di sini kakak-kakak semua dapat membuat sebuah fungsi untuk mencari nilai minimal, sebuah fungsi untuk mencari nilai maksimal. Kemudian kakak-kakak dapat membuat sebuah prosedur untuk menampilkannya ke layar. Ini adalah implementasi dari fungsi nilai minimal. Untuk yang nilai maksimal, kakak-kakak dapat membuatnya sendiri. Kemudian di sini adalah prosedur cetak. Kenapa di sini dipilih prosedur? Karena di sini langsung mencetak ke layar, tidak perlu mengembalikan nilai apapun yang akan digunakan oleh main. Maka, jika tidak lagi diperlukan nilai-nilai yang dilemparkan ke main, kakak-kakak semua dapat memilih prosedur untuk memprosesnya. Ini adalah contoh dari main-nya. Maka, parameter dari prosedurnya adalah nilai minimal dan nilai maksimal yang diproses. Ini adalah soal latihan yang dapat kakak-kakak coba untuk memeriksa apakah materi hari ini dapat kakak-kakak pahami dengan baik. Silakan dicoba ya kakak. Sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk tetap ceria. Sampai jumpa.